Beginilah suasana di dalam rumah Eyang Subur yang sempat kami abadikan tahun 2002 lalu. Dari luar, sama sekali tak tampak kemewahan di rumah ini. Namun di dalam, semuanya begitu wah. Guci, kristal, dan berbagai barang antik tampak memenuhi ruang tamu Eyang. Selain itu, Eyang juga gemar memakai perhiasan mewah. Mulai dari kacamata, kalung, jam, gelang, hingga cincin. Pun demikian juga dengan sang istri. Orang disuruh maju, kita disuruh berantem satu sama lain. Saya jadi musuhan sama Unang. Adi, kita sumpah pocong. Berani nggak? Cincinnya aja udah berlian yang ratusan juta. Total nih 20 miliaran kali. Mempersatukan artis-artis yang sering ke Eyang. Pertikaian Adi Bing Slamet melawan mantan panutannya Eyang Subur bergulir kian panas. Adi menuding Eyang Subur sebagai paranormal hitam yang bisa menyantet dan gemar merebut istri orang. Eyang Subur pun menjadi tokoh kontroversial yang menjadi buah bibir. Hingga kini, Eyang Subur sama sekali tidak mau tampil di media. Namun, kami punya liputan seputar sosok Eyang Subur. Pria yang kini berusia 70 tahun tersebut memang selalu tampil elegan dengan jas dan perhiasan mahal yang melekat di tubuhnya. Adi Bing Slamet sendiri seperti balon yang meledak. 17 tahun menjadi murid Eyang Subur, baru kali inilah dia berani bicara dan membongkar kedok sang guru. Kita dibikin sesat sama dia, sesesat-sesatnya. Kita disuruh tunduk takluk sama dia. Kita di sana tidak mendapatkan satu bimbingan yang baik. Hanya disumpah-sumpahin kalau kita melanggar perintahnya dia. Yang sampai sekarang ini tidak jelas siapa yang memerintahkan dia. Lo tahu saya disakitin. Saya mau dibikin cerai, mau dibikin mati sama dia. Orang tua saya yang saya hormatin. Disumpahin stroke kalau nggak paham sama dia. Kalau memang punya data, punya fakta, punya bukti nyata, ya silakan lapor polisi. Nggak usah membuat opini publik seolah-olah aliran sesat, seolah-olah ini bermasalah kan gitu. Nah, ya tentunya Adi Bing Slamet lebih dewasa lah berpikir. Silakan gunakan jalur hukum, nggak usah kita menggunakan media dan sebagainya gitu. Adi Bing Slamet pun menghimpun para mantan pengikut Eyang Subur yang menjadi korban. Ada Novi yang sempat diminta untuk dijadikan istri ketujuh. Ada Arya Wiguna yang istrinya juga hendak direbut oleh Eyang. Selain itu, Arya juga mengaku hidupnya benar-benar dihancurkan oleh Eyang Subur. Sayang, Septian Dwi Cahyo yang istrinya berhasil direngkuh Eyang Subur enggan ikut bergabung dan belum mau bicara. Istri saya sudah disekap 2 minggu oleh Subur. Mau dinikah jadi istri ke-9, tapi dia gagal. Subur, saya tahu nama kamu. Kusnan, Kusnanu, Fungpu, Subur, alias Ki Ireng. Subur, lihat muka saya! Saya tidak takut. Saya tahu di belakang kamu siapa. Saya diminta untuk jadi istri yang ketujuh. Dari pertama di situ saya udah males datang ke sana. Kalau pada saat itu saya tolak, dia selalu bilang ini perintah yang gaib. Dengan sikap yang langsung saya ambil ya, saya langsung ngomong maaf yang saya nggak bisa. Berseberangan dengan Adi Bing Slamet CS, pelawak Unang dan Tesi justru membela mati-matian guru mereka. Eyang itu tidak seperti apa yang dikatakan oleh si itulah. Itu fitnah luar biasa. Adi, kita sumpah pocong. Berani nggak? Saya tantang Adi. Orang disuruh maju, kita disuruh berantem satu sama lain. Saya jadi musuhan sama Unang. Sama Mas Tesi. Sama Pak Ade Nurbuat, sama Mbak Rohana, dan lain-lain. Ini hasut ini. Ini iblis. Pertama dibilang nipu, sekarang dibilang cabul, dibilang ini banyak sekali permasalahan. Kalau secara konten pidana ada beberapa pasal. Nah, coba tolong kalau memangnya ada buktinya laporkan gitu loh. Memang masalahnya si Subur ini susah-susah gampang untuk dibuktikan. Ya, tapi bisa dirasakan. Ya, susah untuk dibuktiin. Dia kalau nerima uang dari orang dalam jumlah yang besar, nggak pernah lewat bank. Yes.
melalui si A dulu, baru dibawa cash ke si Subur. Mau ada bukti apa? Ramdan Alamsyah. Lalu siapakah Eyang Subur yang sebenarnya? Dari mana pria yang dulu berprofesi sebagai tukang jahit ini mendapatkan kekayaan mewah yang bertaburan di rumahnya? Benarkah Eyang Subur seorang paranormal yang mempraktekkan ilmu hitam? Sejak Adi Bing Slamet membuka kedok Eyang Subur, kita pun dibuat penasaran seperti apa tampang pria 70 tahun itu. Sampai sejauh ini tak sekalipun Eyang Subur mau menunjukkan batang hidungnya. Namun kami punya liputan eksklusif dari rumah Eyang Subur 11 tahun silam. Kala itu Adi Bing Slamet, Septian Dicahyo dan sederet artis lainnya nampak sangat akrab dengan Eyang Subur. Lalu seperti apa kekayaan Eyang Subur yang disebut-sebut sering menghadiahi mobil kepada para artis? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Hesti Prodinata, inilah kabar teraktual untuk Anda. Dan kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Eyang Subur, namanya menjadi buah bibir saat ini. Eyang Subur dituding melakukan santet dan gemar merebut istri para pengikutnya. Seperti apakah sosok Eyang Subur? Pemirsa, ikuti penelusuran kami berikut ini. Beginilah suasana di dalam rumah Eyang Subur yang sempat kami abadikan tahun 2002 lalu. Dari luar, sama sekali tak tampak kemewahan di rumah ini. Namun di dalam, semuanya begitu wah. Guci, kristal, dan berbagai barang antik tampak memenuhi ruang tamu Eyang. Selain itu, Eyang juga gemar memakai perhiasan mewah. Mulai dari kacamata, kalung, jam, gelang, hingga cincin. Pun demikian juga dengan sang istri. Cincinnya aja udah berlian yang ratusan juta. Ya kalau kita tahu kan paling kalau dukun kan aki, batu aki nih kayak gue nih dukun nih batu aki. Kalau Eyang berlian, gelangnya berlian, jamnya berlian. Ruangan Eyang tuh kan ada di pojok sono. Nggak tahu sekarang kayak apa nih. Yang di pojok sono ada kamar, sono. TV-nya gede-gede, kristalnya gede-gede kristalnya juta. Pernah mikir sih nih karena kan dia naik ke rumahnya begini nih. Tuh naik ke rumahnya mesti nunduk dulu karena kecil. Nah logika ini barang-barang Gucci yang meteran masuk dari mana nih gitu. Total nih itu bangsa 20 miliaran kali. Itu saya tahun 1993. Nama Eyang Subur mulai tenar di kalangan artis pada akhir tahun 90-an. Rumah Eyang seperti base camp para artis dari yang muda hingga yang tua. Dari aktor, penyanyi, hingga komedian Sri Mulat. Pada masa ini, Eyang Subur juga mendirikan Paisindo Entertainment. Paisindo sempat sukses memproduksi sinetron komedi horor. Saat itulah, Septian Dicahyo yang didaulat sebagai sutradara begitu dekat dengan Eyang. Demikian juga dengan Adi Bing Slamet yang sampai 17 tahun menjadi murid Eyang Subur. Ini semuanya berangkat dari rumah Eyang. Kebenaran saya sering ke rumah Eyang. Lalu dari sana timbullah ide dari Eyang untuk mempersatukan artis-artis yang sering ke Eyang. Nah, diantaranya ada saya di situ, gitu. Dari segala suku bangsa, dari segala suku, iya, agama, tua muda. Kami dari Paisindo Entertainment dipimpin oleh pimpinan kami yaitu Eyang Sakti Eyang Subur. Penampilan Eyang Subur yang wah memang tampak sangat mencolok dibandingkan artis yang tampil apa adanya. Eyang juga bak guru besar yang benar-benar harus dipuja dan dihormati. Setiap orang yang hendak salaman biasanya mencium tangannya hingga 2 kali. Neni Triana, kami persilakan kepada Ibu Neni Triana. Kan salaman begini nih 1, 2, nih. Saya nggak mau, saya begini doang, tuh. 1 doang.
Yang lain kuplek. Ya, saya satu. Yang ini suka ngajak teman-teman ke tempat-tempat yang saya waktu itu alhamdulillah saya belum pernah